Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ada berapa ibu? Ada ibu Dan satu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. lumayan satu. Karena dalam beberapa pengajian saya isinya ibu-ibu semua dan ada satu bapak-bapak. Di sini terbalik. Di sini terbalik. Bapak-bapak dan seorang ibu yang mudah-mudahan insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang intro kepada tasawuf. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita sudah tidak perlu slide lagi karena lebih mudah lagi. Kita sudah langsung to the point nanti minggu depan kepada masing-masing objek daripada yang dikaji dalam tasawuf. Ini masih membahas terkait dengan masalah mapping saja dulu ya. Jadi saya sekedar review, sekedar mengulangi yang hari Sabtu kemarin bahwa praktik tasawuf atau yang biasa kita lihat dalam dunia tasawuf itu ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum praktek-prakteknya itu ya. Yang pertama adalah suhbah. Dalam praktek tasawuf di Turki mereka menggunakan istilah sohbet. Jadi kalau kita berorientasi kepada tasawufnya orang-orang di Turki, mereka bilangnya sohbet. Sohbet itu adalah bagaimana membangun sebuah komunitas pergaulan baik antara sesama murid maupun antara murid dengan mursyid. Jadi dalam bahasa modern sebenarnya itu yang kita kenal dengan istilah komunitas. Tapi dalam bahasa tasawuf itu namanya suhbah. Dan yang namanya suhbah itu biasa terbentuk dalam manhaj-manhaj tariqat yang berlainan. Jadi walaupun misalnya orang tinggal di berbagai tempat belahan dunia yang berlainan, kalau mereka dalam satu manhaj, mereka itu kayak teman. Maka saya dulu waktu kuliah di ada kota kalau di Maroko itu ada yang namanya kota Fez. Di situ adalah pusat daripada tasawuf Naqsabandiyah. Maka semua tarekat Naqsabandiyah dalam beberapa musim tertentu ketemu di situ. Dari Amerika, dari Eropa, dari Asianya macam-macam. Nah, mereka walaupun berbicara dengan bahasa yang berbeda dan lain sebagainya, tetapi manhaj tarekat mereka sama. Murid-murid mereka sama, mursyid mereka itu sama. Jadi saja mursyid tarekat Naqsabandiyah di Indonesia itu siapa? Begitu. Jadi mereka mengkerucut. Sehingga dalam melakukan pengembangan diri, mereka metodenya itu sudah jelas. Sekedar kita kembalikan review yang kemarin bahwa kebanyakan di Indonesia ini tarekatnya itu memang tidak begitu banyak ya. Di antaranya adalah Naqsabandiyah, Qadiriyah, ada juga Naqsabandiyah, Qadiriyah itu menjadi satu. Jadi ada Qadiriyah sendiri, ada Naqsabandiyah sendiri, terus ada Naqsabandiyah Qadiriyah. Ada juga Tijaniyah, ada juga Sattariyah, ada juga Sadariyah. Mereka masing-masing punya mursyid sendiri, punya metode sendiri, dan tentunya mereka punya wirid-wirid sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya benang merahnya, kerangkanya cenderung sama, gitu ya. Sama dengan misalnya orang sama-sama mesantren, katakanlah pesantren tradisi NU. Nah, yang namanya pondok salaf, bukan salafi, pondok salaf. Jadi ada berbeda antara salaf dengan salafi. Ya, salaf itu maksudnya dia menggunakan metode klasik, bukan metode modern. Jadi ngajinya sorogan gitu ya. Kitabnya itu ditulisin artinya di bawah pakai huruf pegon bahasa Jawa. Itu metode ngaji salaf ya. Nah, jadi antara manhajnya Jombang dengan Tebu Ireng, dengan Kerapiak, dengan Tasik itu sebenarnya benang merahnya sama ada, tetapi kitab-kitab yang dipelajari ada yang sama, ada yang tidak, ya. Jadi itu sama-sama manhajnya NU, Tebu Ireng, Lirboyo, kemudian Rembang, kemudian Kerapiak, kemudian ada juga yang di Tasik, yang Jawa Baratnya misalnya Cianjur, mereka sama. Tapi kalau mereka bertemu, katakanlah setiap
setahun berapa kali mereka ada perlombaan yang namanya Fathul Kutub, yaitu bagaimana siswa-siswanya belajar berdebat tentang hukum berdasarkan kitab tertentu. Mereka bisa ketemu, klik. Karena kalaupun toh gurunya mereka bukan satu guru, tapi kakek gurunya mereka ketemu. Itu biasa dalam tradisi NU demikian. Ya, maka dalam tradisi tasawuf pun begitu. Misalnya di Padang itu yang paling kuat tarekat Naqsabandiyah. Sementara di Tasik itu juga Naqsabandiyah. Di sini di Jagat Aras itu adalah tarekat Qadiriyah. Tapi di beberapa tempat seperti yang tadi saya bilang ada tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Jadi mereka menggabungkan antara dua metode atau dua manhaj tersebut. Jadi suhbah ini menjadi sebuah identitas. Menjadi sebuah identitas dalam praktek tasawuf. Jadi mereka mengkelompok dalam satu manhaj. Waalaikumsalam. Melalui pembentukan lingkungan yang baik. Ya, jadi mereka memprotek lingkungannya, bukan bersikap eksklusif sebenarnya, bukan bersikap bahwa ini yang membedakan antara komunitas yang dibangun oleh dunia tasawuf dengan non tasawuf. Mereka membangun sebuah komunitas, tapi mereka tidak pernah merasa eksklusif. Karena inti ajaran tasawuf itu adalah zuhud dan wara. Jadi mereka tidak boleh menunjukkan diri bahwa mereka lebih baik dari yang lain, mereka lebih alim dari yang lain. Jadi manhaj tasawuf itu identitas yang paling menonjol adalah sikap tawadhu. Sehingga walaupun mereka membentuk sebuah komunitas, tidak ada mereka menonjolkan sikap yang merasa dirinya lebih alim, lebih saleh atau lebih baik daripada yang lain. Jadi ciri khasnya itu mereka walaupun berkelompok tapi mereka mengedepankan sikap tawadhu. Nah, ini adalah ciri khas manhaj tasawuf ya. Jadi mereka membangun pertemanan, membangun klik antara satu murid dengan murid yang lain atau antara murid dengan mursyid. Nah, itulah kelebihan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah praktek tasawuf itu sangat kuat. Jadi mereka tidak hanya mempelajari syariah dalam pengertian zawahirul ibadah atau ibadah-ibadah yang kelihatan, tapi mereka juga melihat kalau dalam bahasa akademisnya itu namanya esoteris. Jadi ada eksoteris, ada esoteris. Nah, ini bahasa kerennya. Eksoteris itu adalah ibadah zahir yang kelihatan, seperti sholat, sedekah, zakat dan lain. Itu adalah eksoteris yang kelihatan. Kalau esoteris adalah makna ibadah secara batin. Makanya dalam kajian tasawuf itu yang paling ditekankan selain mereka mempelajari ibadah zahiriyah, tapi mereka juga benar-benar menekankan ibadah batiniyah. Jadi kalau kita lihat, makanya orang tasawuf untuk sholat saja, belajar sholat saja, mereka itu bisa tahunan untuk supaya sholatnya itu benar-benar lahir batin, tidak hanya lahirnya saja. Saat ini kita masih memperdebatkan sholat itu lebih kepada dhawahir sholat, dohir-dohirnya sholat. Kita jarang sekali mengkaji sholat secara batin, sholat yang memberikan implikasi batin dan moralitas kepada setiap orang. Nah, ini tasawuf itu lebih menitik beratkan kepada bawatin sholat, yaitu unsur-unsur batin dalam urusan ibadah. Ya, hikmah dibalik ibadah. Jadi sehingga ketika mereka melaksanakan sebuah ibadah zahir seperti sholat, zakat dan lain-lain, itu benar-benar hatinya juga tune in dengan apa yang dilakukan oleh fisiknya. Makanya zikir dalam tasawuf itu juga bertingkat-tingkat. Pertama mereka dididik dengan zikir lisan. Nah, makanya kenapa dalam dunia tasawuf praktek-praktek thariqat itu zikir lisan itu banyak sekali. Kok kenapa sampai sekian ribu harus dibacakan sampai orang itu, mohon maaf dengan bahasa awamnya itu, orang sampai seolah-olah kayak kesurupan, kayak lepas daripada dunia sekelilingnya. Karena memang hanya dengan memperbanyak zikir, sehingga yang namanya zikir lisan bisa mempengaruhi kepada zikrul qalb. Jadi tingkatannya itu adalah pertama zikrul lisan, yang kedua zikrul qalb, yang ketiga adalah zikrul jawari, yaitu zikir seluruh anggota badan. Kalau lisannya berzikir, kemudian lisannya itu mendorong hatinya juga berzikir, jadi berzikir juga dengan hatinya, maka insya Allah semua aktivitas fisik yang lain pun senantiasa
diwarnai oleh unsur-unsur zikir dan ingat kepada Allah. Beda orang tasawuf, walaupun dia menjadi seorang direktur, menjadi seorang jenderal sekalipun, pasti perilakunya beda. Karena apa? Setiap tindakan dia itu benar-benar berdasarkan nilai-nilai spiritualitas yang masuk ke dalam batinnya. Nah, untuk memasukkan zikir batin itu nggak cukup dengan zikir 33 kali habis sholat, nonsen. Kita berzikir 33 kali habis sholat, nonsen. Nggak cukup itu membentuk kita memiliki kekuatan zikir qalb. Ya, makanya kenapa dalam praktek-praktek tarekat itu benar-benar yang namanya zikir. Contohnya saja kalau Bapak misalnya suatu saat ikut yang namanya istighotsah. Nanti kapan-kapan kita bisa praktekkan yang namanya istighotsah. Ada yang istighotsah paket panjang yang bisa 2 jam 3 jam, ada juga istighotsah paket pendek, katakanlah 40 menit bisa. Itu zikirnya tuh nggak ada yang kurang dari 100, Pak. Minimal itu 100 gitu loh. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar yang namanya zikir yang dilaksanakan oleh lisan itu kekirim ke dalam hati gitu. Kalau sesuatu disampaikan terus-menerus, dibacakan terus-menerus dengan lisan, insya Allah lama-lama hatinya juga akan terbentuk. Nah, itu yang namanya bagaimana caranya untuk mencapai makna daripada ibadah yang zahir. Makanya kenapa dalam praktek tasawuf atau tarekat sekalipun, misalnya yang namanya sholat sunnah itu dibanyakin. Dipraktekkan nggak waktu zaman Nabi? Dipraktekkan sekali. Rasulullah itu yang namanya sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Bayangkan itu Rasulullah yang sudah maksum masuk surga, sholat tahajudnya aja nggak dihitung rakaat itu jumlahnya berapa, sampai kakinya bengkak. Itu menunjukkan apa? Rasulullah sendiri masih mendidik dirinya sendiri agar supaya sholat zahirnya itu juga mendidik menjadi sholat batin. Jadi makanya ini agak aneh kalau misalnya orang mengatakan bahwa ngapain sholat sunnah itu sampai harus dirutinkan. Nanti ada pemikiran bahwa itu menjadi wajib. Siapa bilang? Maka dengan tegas saya katakan hati-hati dengan pendapat seperti itu hanya untuk menggiring kita supaya kita ini jauh dari amalan-amalan sunnah. Karena ada kita dengerin. Untuk apa sholat duha dirutinkan setiap hari? Justru sebenarnya orang akan sampai kepada manfaat batinnya sholat duha kalau kita melaksanakan sholat duha setiap hari. Dari yang tadinya 2 rakaat, kemudian naik menjadi 4 rakaat, naik menjadi 6 rakaat, naik menjadi 8 rakaat. Maka jadikanlah yang namanya sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat atau sholat awabin dan lain sebagainya sesuatu yang sifatnya adiktif. Kalau misalnya kita sudah merasa edik, sudah ketagihan sholat, itu sebenarnya. Jadi yang namanya ibadah sunnah yang baik itu yang sedikit tapi didawamkan. Nah itu kan sebenarnya praktek tasawuf itu sebenarnya itu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak pernah sholat tahajud, sekalinya sholat tahajud sebulan sekali 8 rakaat karena yang diminta banyak. Sholat tahajud sampai 2 jam, nangisnya nangis bombay. Karena apa? Kebetulan memang bulan-bulan itu dia lagi dicoba, lagi banyak tender, lagi banyak urusan, lagi banyak saingan, lagi banyak apa, baru udah tahajud, gitu kan. Padahal yang namanya sholat sunnah yang baik itu sholat yang didawamkan walaupun cuma 2 rakaat sekalipun. Maka contohnya katakanlah sholat tahajud, gimana caranya memulai sholat tahajud yang baik? Sederhana aja Pak. Bangun 1/4 jam sebelum subuh, sholat tahajud 2 rakaat sebelum subuh, masih boleh kok, tidak masalah. Ya, jadi kalau mau belajar pasang aja alarm. Kalau sekarang subuh itu katakanlah jam 4.30, coba pasang alarm buka jam 4.15. Nggak masalah kok ngurangin tidur 1/4 jam. Mulai dengan sholat 2 rakaat. Insya Allah kalau kita punya waktu 15 menit 4 rakaat pun masih bisa. Tambah witir 3 rakaat atau 1 rakaat kalau misalnya nggak keburu. Rutinkan itu seminggu misalnya kan. Baru nanti minggu yang kedua atau bulan yang kedua naikin lagi. Jam 4 sudah mulai bangun. Terus yang penting ada didawamkan. Supaya apa? Kita akan tahu manfaat tahajud kalau kita melakukan terus-menerus, baru kita mencapai kepada batinnya tahajud. Jadi praktek tasawuf itu adalah bagaimana mencapai nilai batin daripada sebuah ibadah dengan pelaksanaan yang terus-menerus tiada henti. Sehingga kalau dalam istilahnya waktu zaman saya mondok dulu, kalau misalnya melihat santri yang rajin ibadah, makanya sebutan saya bilangnya apa? Sufi dia. Jadi sebutan sufi itu pun sudah kita biasa omongkan di pondok-pondok untuk, tapi mohon maaf, itu sifatnya itu agak keledek gitu kan.
untuk ngeledek teman-teman santri yang lain yang kerjanya cuma ibadah, sholat, puasa. Jadi sambil ngeledeknya, sufi dia. Nah, jadi kata-kata sufi itu pun sudah menjadi bahan omongan waktu zaman kita di pesantren dulu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mujahadah. Mujahadah itu harus ada sebuah upaya keras, ya. Jadi kontrol diri, introspeksi diri. Mujahadah itu termasuk tafakkur. Makanya kenapa orang-orang sufi biasanya kalau habis sholat nggak langsung pergi. Setelah sholat sunnah ataupun sebelum sholat sunnah dia tafakkur dulu. Rasulullah SAW bersabda bahwa tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Orang bertafakkur selama 1 jam lebih baik daripada sholat sepanjang tahun. Ukurannya seperti itu. Pentingnya tafakkur itu di situ. Yang ditafakuri kalau kita habis sholat itu apa? Sholat kita yang tadi benar atau tidak? Sholat kita yang tadi itu sempat ngelantur apa enggak? Apa yang dilamuni dalam sholat? Orang kalau sudah rutin bertafakkur habis sholat, otomatis dia akan memperbaharui lagi, dia akan memperbaiki lagi sholat berikutnya. Itu membutuhkan mujahadah, upaya keras, Pak. Biasa kita habis sholat, kemudian habis sholat sunnah langsung lari. Tapi kalau kita sisakan waktu katakanlah 1/4 jam, 20 menit, memang itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan pemaksaan diri untuk melakukan tafakkur. Makanya dikatakan di sini adalah mujahadah. Mujahadah itu perjuangan. Yang diperjuangkan itu apa? Melawan hawa nafsu. Jadi yang paling mudah adalah yang namanya mujahadah, yang namanya muraqabah dan muhasabah ini kan untuk mengkoreksi keburukan-keburukan kita. Nah, mengoreksi keburukan kita itu kan hanya bisa dilakukan dalam kondisi kita tenang. Untuk menenangkan diri itu kan butuh upaya keras. Melupakan yang udah lewat, melupakan kejadian-kejadian kesibukan kerja dan lain-lain. Nah, makanya seorang sufi itu mereka biasa kalau habis sholat itu bertafakkur, memaksakan diri untuk tafakkur. Paling tidak yang ditafakuri pertama kali sholat tadi benar atau tidak. Itu satu. Kemudian kenapa sholat tadi enggak benar? Oh, berarti kalau kita bertafakkur habis sholat duhur, oh berarti jangan-jangan sholat subuh saya belum benar. Karena sholat subuh saya belum benar, sehingga antara subuh dengan lohor saya masih banyak melakukan dosa. Nah itu. Nah, ketika dia tafakkur habis duhur, ya kalau begitu nanti mudah-mudahan sholat asarnya nanti benar. Kemudian antara duhur dengan asar kita jaga benar-benar perbuatan kita supaya jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang sama yang kita lakukan antara subuh dengan duhur. Begitu terus. Jadi seorang sufi itu selalu menjaga perbuatannya bainas shalah wa shalah, antara salat dengan salat yang lain itu selalu menyempatkan diri untuk tafakkur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zikir. Ini identitas. Ini seperti sebenarnya saya mengulangi juga yang tadi. Jadi ciri khas identitas kaum sufi itu adalah banyak sekali zikir. Zikir mereka itu banyak sekali jumlahnya. Zikirnya macam-macam, sholawatnya macam-macam. Ya, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjian, sholawat banyak sekali, banyak sholawat yang banyak juga digugat oleh mereka. Ya, kita nggak usah pikirin masalah begituan. Yang penting punya banyak materi untuk dizikirkan. Ya, jadi identitas orang-orang ahli sufi atau tasawuf itu adalah dalam thariqat, di mana dalam thariqat itu zikir menjadi sebuah identitas yang paling menonjol. Kalau Bapak datang ke manakib atau majelis-majelis tasawuf, itu zikir itu udah mendominasi 90% daripada waktu mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan katakanlah seperti majelis zikir yang diadakan sama Ustadz Arifin Ilham. Nah, Ustadz Arifin Ilham itu mempraktekkan sebagian daripada praktek-praktek ajaran tasawuf, yaitu zikir dan muhasabahnya. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan sama Arifin Ilham, itu dia melakukan praktek tasawuf dalam koridor yang sifatnya tidak maksimal. Bukan tidak maksimal berarti kurang, tidak. Karena untuk mengajak orang bertasawuf itu kan nggak mudah, sehingga diambillah praktek-praktek yang mudah dan dampaknya itu langsung terasa. Makanya kenapa majelis zikirnya Arifin Ilham itu selalu penuh? Karena apa? Sudahlah, orang itu diajak zikir aja dulu. Insya Allah orang kalau udah mulai diajak zikir itu kan gampang untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi. Jadi Arifin Ilham itu cuma mengambil core pengajian dia itu adalah majelis zikir, muhasabah dan muraqabah, selesai. Akib
lebih kepada tahdibun nafs, tahdibul akhlak, masalah sabar, zuhud. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat yang namanya Agim atau Ahadi atau misalnya Arifin Ilham, itu sebenarnya mereka mempraktekkan tasawuf cuman dalam praktek-praktek parsial. Walaupun mereka tidak melabeli ini adalah tasawuf, tidak, tapi kalau saya lihat itu adalah sebagian daripada praktek tasawuf. Dikir itu adalah tujuannya kalau dalam tasawuf itu adalah tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat. Ya mohon maaf, kita ini kan, jadi mereka berprinsip bahwa penting sekali memperbaharui niat melalui zikir. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiq." Wahai Abu Dzar, jika diibaratkan kehidupanmu itu seperti orang berlayar, seperti nelayan yang berlayar di tengah samudera, maka senantiasa perbaikilah perahumu setiap kali engkau berlabuh, karena yang namanya samudera itu sangat dalam. Intinya apa? Coba kalau kita lihat nelayan-nelayan, setiap kali berlabuh dia pasti akan memperbaiki perahunya, yang bocor dia tambah balik. Dia nggak mengambil resiko. Makanya setiap hari nelayan itu pasti ada aja yang dikerjain untuk memperbaiki perahunya, karena dia nggak mau tenggelam. Nah, seharusnya seperti itulah kita dalam mengarungi kehidupan. Setiap fase, minimal setiap fase sholat, perbaharui lagi niat kita dalam menjalani hidup. Nah, memperbaharuinya gimana? Kan dalam sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa ma. Itu kan ikrar kita sama Allah. Sholatku dan matiku, ibadahku semuanya milik Engkau ya Allah. Setelah sholat kita melenceng lagi. Sholat lagi, kita ikrar lagi, diperbaharui lagi, dan begitu, dan didukung oleh zikir. Jadi zikir itu adalah tujuannya untuk tajdidun niyah, selalu memperbaharui lagi niat-niat kita. Di mobil kita berzikir, sebelum kita nanda tangan kita berzikir, nyalain komputer kerja selalu berzikir, sehingga semua aktivitas hidup kita itu dipengaruhi oleh zikir. Itulah sebenarnya praktek daripada kalau ada orang menggagas yang namanya tasawuf modern itu seperti apa? Tasawuf modern itu adalah orang melaksanakan kehidupan rutinitas dia sehari-hari seperti biasa, tetapi dalam setiap langkah dia selalu menghadirkan zikir dan ingat Allah dalam setiap dia mengambil keputusan. Itu sebenarnya. Jadi yang namanya tasawuf itu bukan berarti anti dunia, tidak. Yang namanya tasawuf itu bukan anti mencari harta dan memperbanyak pekerjaan dan lain sebagainya, anti membangun karir, tidak. Silahkan bangun karir sebanyak mungkin, silahkan cari harta sebanyak mungkin, bangun karir setinggi mungkin, tapi hadirkan Allah di dalam setiap langkahmu dalam membangun karir. Itu yang namanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pengertian bahwa hiduplah kamu di dunia seolah-olah engkau itu akan hidup abadi, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Pengertiannya bukan sepanjang malam kita ini sholat, tahajud, kemudian besoknya kerja, bukan begitu. Jalani kehidupan secara normal, hadirkan Allah dalam setiap langkah, dimulai dengan niat bismillah. Itu sebenarnya. Tidak ada satu langkah dalam dunia tasawuf itu yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu saja. Kullu amrin dibarin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqsa. Kan begitu. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu akan terputus. Ya itu kan dalam praktek tasawuf dipraktekkan. Bukan hanya dengan bismillah saja, tapi dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mudzakarah. Nah ini mudzakarah ini adalah yang tidak setiap komunitas itu memiliki tradisi seperti ini. Mudzakarah itu adalah pengakuan seorang murid kepada mursyid. Saya ulangi, seperti yang dipraktekkan dalam dunia Katolik. Seorang jemaat ketika dia mengaku dosanya sama romonya, nah itu yang namanya mudzakarah. Cuman kalau mereka itu diakhiri dengan ngasih duit, sehingga romonya sudah mewakili Tuhan, dosamu diampuni karena engkau sudah menebus dosanya dengan uang. Itu Katolik punya tradisi seperti itu dulu karena memang dia punya kepentingan untuk mencari dana guna membangun gereja di Vatikan yang sangat besar. Jadi dulu waktu mereka mau membangun gereja yang super besar di Vatikan, salah satunya jalan adalah dia menjual sertifikat penghapusan dosa. Jadi semakin umat itu dirangsang untuk mengaku dosa kepada romonya dan dia membayar untuk dihapuskan dosa, semakin banyak gereja itu menyumbang.
kepada paroki-parokinya. Dalam dunia tasawuf prakteknya sama, seorang murid mengaku dosa sama mursyid, tapi tidak harus dengan membayar uang. Jadi setelah seorang murid mengaku setiap dosanya kepada seorang mursyid, bukan mengaku dosa sebenarnya, tapi mengaku bahwa dia punya karakter buruk dan lain sebagainya, kemudian minta bimbingan kepada mursyid. Jadi kalau misalnya seorang murid sudah berani menyampaikan apa keburukan yang dia miliki, maka seorang mursyid akan mudah untuk membimbing dia. Oh, kamu kalau sudah punya tabiat begini, sebaiknya kamu jangan melakukan ini, karena kelakuan atau komunitas yang teman-teman yang kamu gauli itu justru akan memprovokasi tabiat buruk kamu. Justru kalau tabiat buruk kamu seperti ini, hindarilah pergaulan-pergaulan seperti ini. Kalau kamu memiliki tabiat buruk seperti ini, hindarilah pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Nah, seorang mursyid yang baik akan membimbing muridnya seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu keunikan yang kita tidak banyak tahu. Makanya banyak sekali kalau saya mendengarkan cerita orang kenapa berbondong-bondong waktu Abah Anom masih hidup, kenapa orang berbondong-bondong datang ke Tasik, gitu ya, minta berkahnya Abah Anom. Ya itulah tradisi dalam tasawuf. Itu nggak bisa dicerna sama orang lain. Kita akan memahami tasawuf kalau kita masuk ke dalam dunia tasawuf, atau benar-benar kita mempelajari tasawuf sebagai sebuah kajian ilmu, tapi kita membuka hati untuk ikhlas mendapatkan ilmu tentang tasawuf. Kalau kita mempelajari tasawuf dengan sikap suudzon, kita nggak bakalan tahu tentang tasawuf. Dan Allah akan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari ilmu tentang tasawuf yang sebenarnya. Katakanlah kita tidak akan menjadi seorang sufi, saya nggak maulah masuk ke dalam tasawuf, tapi saya ingin tahu tentang dunia tasawuf. Tergantung ada sikap suudzon nggak kita dalam kita mempelajari tasawuf kepada tasawufnya itu sendiri. Kalau kita punya sikap suudzon kepada tasawuf, jangan harap kita akan tahu tentang tasawuf. Allah akan menutup hati kita, Allah akan menutup proses ilmu itu datang kepada kita. Kalau kita sudah suudzon kepada sebuah ilmu, termasuk di sini adalah ilmu tasawuf, maka harus dibuka hati kita. Paling tidak kita tahu dulu sebelum kita mengambil keputusan, are we going to join or not? Ya, apakah kita mau bergabung atau tidak? Ya, itu urusan nanti. Yang penting kita tahu dulu ilmunya, jangan sampai kita suudzon dulu kepada tasawuf. Yang berikutnya adalah khalwat. Khalwat itu sebenarnya adalah sama dengan iktikaf, tapi dalam pengertian yang lebih gimana ya? Kalau iktikaf itu kan boleh dibilang cuma sebentar, setengah jam aja bisa dikatakan iktikaf kalau diniatkan iktikaf. Tapi kalau khalwat itu benar-benar dia memisahkan, menjauhkan diri dari urusan dunia, benar-benar hanya di masjid atau di rumah, tapi di musola rumah gitu ya. Benar-benar kita menjauhkan diri dari urusan dunia, diisi dengan dzikir, dengan muhasabah, dengan muraqabah. Dia memutuskan hubungan dengan orang. Jadi kalau dalam dunia tasawuf, jangan heran kalau misalnya banyak mempraktekkan seperti dengan teman-teman dari jamaah tabligh misalnya kan. Kalau antum kan suka mengatakan khuruj. Kalau dalam dunia tasawuf itu namanya khalwat, sama saja. Khuruj, keluar dari rumah selama 3 hari, kita itikaf di masjid, sama dalam dunia tasawuf itu namanya khalwat. Jadi kemarin saya sempat ditanya sama beliau ini, sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari jamaah tabligh kok mirip, identik dengan praktek tasawuf. Betul. Kalau saya lihat 90, sekian persen itu hampir identik antara yang dilakukan oleh ahli tasawuf dengan teman-teman dari jamaah tabligh. Yang membedakan adalah mudzakarah. Karena saya belum melihat ada tradisi mudzakarah antara seorang murid kepada mursyid. Mudzakarah itu antum duduk dengan mursyid, minta bimbingan secara pribadi sesuai dengan karakter dan keburukan-keburukan yang kita miliki. Nah itu, ya. Yang ini sebenarnya saya mengulangi lagi yang kemarin karena mungkin banyak yang tidak hadir. Baik, yang berikutnya adalah tahapan bertasawuf. Ya, ada tahapannya dalam bertasawuf. Tahapan ini relatif, bisa juga berurut, bisa juga tidak berurut. Kalau tadi adalah lingkup kegiatan, kalau ini adalah tahapan. Orang kalau masuk ke dalam dunia tasawuf, yang pertama kali adalah tobat. Bab tobat dulu. Jadi orang itu disterilkan dulu. Orang kalau masuk dalam dunia tasawuf, dia tidak tahu makna tobat, dia tidak tahu hakikat tobat, jangan harap. Tobatnya dilurusin dulu, dilempengin dulu,
dinasuhakan dulu tobatnya, bukan hanya sekedar tobat-tobat asal tobat kemudian kumat lagi, tidak. Tobat. Jadi dalam dunia tasawuf nanti kalau suatu saat katakanlah bapak dan ibu kemudian tertarik untuk bergabung dengan apa namanya komunitas tasawuf, komunitas tarekat, maka mursyidnya itu akan bukan berkonsultasi, kita akan dikorek dulu. Nanti kita bahas tentang bab tobat ya. Bab tobat itu adalah salah satunya adalah dalam bab tobat itu kita harus tahu ilmu yang terkait dengan tobat. Yang paling fundamental dalam urusan tobat itu adalah ilmu tentang keburukan yang kita miliki. Itu penting. Jadi salah satu syarat ketika kita suatu saat join ke dalam dunia tasawuf adalah kita akan dibimbing bagaimana bertobat yang benar. Nah, dalam fase-fase kita tobat yang benar, kita akan dibimbing mencapai kepada ilmu yang terkait dengan tobat. Salah satu daripada sekian banyak ilmu yang terkait dengan tobat itu adalah ilmu tentang, boleh dibilang, taubihun nafs. Artinya apa? Kita ini mencari keburukan-keburukan yang menjadi bagian daripada karakter dan jiwa kita. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu, itu kata Umar radhiyallahu anhu. Bahwa dikatakan bahwa hasibu qabla an tuhasabu, hendaknya engkau harus membiasakan diri untuk menghisap diri sendiri sebelum dihisap sama Allah. Timbanglah amal ibadahmu sendiri sebelum engkau ditimbang sama Allah. Maka untuk menimbang itu kita harus tahu dulu karakter atau kebiasaan-kebiasaan atau tabiat-tabiat buruk kita. Itu nanti kita bahas dalam bab taubat. Jadi, maka taubatnya itu dibimbing nanti akan oleh seorang mursyid. Karena taubat itu merupakan sebuah pintu gerbang. Jadi orang itu disterilkan dulu. Mungkin kalau dalam bahasa pendidikan itu yang namanya ospek. Orang dari tingkat SMP masuk ke SMA itu kan dunia lain. Maka kenapa kakak kelas di SMA itu misalnya katakanlah dia menggojlok anak murid calon SMA itu kan apa? Disterilkan dari unsur-unsur SMP. Kamu masuk ke dalam dunia SMA. Maka kamu harus steril dengan tabiat-tabiat kebiasaan-kebiasaan anak SMP karena kamu masuk ke dalam dunia baru. Begitu juga kalau kita kuliah kan gitu. Di mapras lagi, di ospek lagi, di gojlok lagi. Supaya apa? Oleh komunitas mahasiswa kita ini diminta untuk meninggalkan tabiat-tabiat kebiasaan-kebiasaan dalam masa SMU. Maka dalam praktek tasawuf pun begitu. Ketika orang masuk ke dalam dunia tasawuf, bukan digojlok, tapi disterilkan. Dia masuk ke dalam sebuah pintu gerbang yang namanya taubat. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabah. Orang kalau sudah bertobat gampang untuk diajak bermuhasabah. Muhasabah itu dari kata-kata hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu artinya adalah menghitung secara terus-menerus. Kalau hasaba yahsubu artinya menghitung. Hasaba yahsubu artinya menghitung. Tapi kalau hasaba yuhasibu muhasabatan, itu artinya adalah menghitung secara terus-menerus dan secara detail. Bagaimana mungkin orang itu akan tergerak untuk menghitung, mengintrospeksi kalau dia tidak tahu keburukan-keburukan tabiatnya? Maka yang namanya muhasabah itu adalah merupakan fase setelah taubat. Atau ada juga yang mengatakan bahwa muhasabah itu adalah bagian daripada taubat setelah tahu ilmunya. Jadi setelah kita dibimbing taubatnya benar, kemudian kita diajak untuk selalu merenung. Nah, jadi ajaran yang biasa akan dibawa oleh A'agim itu lebih menitik beratkan kepada ajaran-ajaran muhasabah. Coba kalau kita dengerin A'agim bicarakan, selalu nyentil, selalu mengajak kita mengkoreksi diri sendiri, baca dirimu, ngaca dirimu, bercerminlah dirimu kepada siapapun, kenali dirimu, kenali keburukan-keburukan dirimu, kan begitu. Jadi kalau saya mendengarkan ceramah Agim dari dulu sampai sekarang, intinya sebenarnya adalah muhasabah. Itu udah core beliau gitu. Jadi sebenarnya dia sudah membawa idiom-idiom tasawuf dalam ceramah-ceramahnya, walaupun tidak diberi label bahwa itu adalah tasawuf. Muhasabah. Kemudian khauf, rasa takut, membangun rasa takut kepada Allah. Karena khauf inilah yang nanti akan mengantar kepada fase berikutnya yang namanya wara. Wara itu seperti yang kemarin kita katakan ya.
Orang waro itu jangankan yang makruh, apalagi yang haram. Yang mubah aja nggak semuanya diambil. Karena apa? Takut. Makanan itu mubah, tapi bagi orang sufi tidak setiap makanan itu harus diembat. Khauf. Jadi orang sufi jangan orang sufi, kalau orang Bogor bilangnya sufi ya. Orang sufi, ya, orang Kuningan juga sufi kadang-kadang. Nah orang sufi kalau disuguhin makanan dia akan tanya, makanan dari mana? Sumber uangnya dari mana? Siapa yang masak? Bagaimana cara masaknya? Bumbunya apa? Begitu. Walaupun dia husnuzon, tapi untuk menjaga supaya yang masuk ke dalam mulut dia itu adalah barang yang halal, dia akan cari. Kalau perlu ketika dia ragu dia akan tinggalkan. Walaupun makanan itu mubah. Dia sangat takut dengan kullu syai'in kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari unsur yang haram, maka neraka jahanam adalah yang pertama kali berhak untuk menjilatnya. Itu yang paling dia takutkan. Gitu ya. Khauf. Jadi tahap berikutnya ketika orang sudah tobat, ketika orang sudah melakukan muhasabah, dia perlu membangun rasa takut. Apa rasa takutnya? Supaya dia jangan sampai terjerumus kepada dosa yang sama atau dosa yang baru. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tobat, kita sudah muhasabah, tetap bangun rasa takut. Itu yang namanya al-khauf. Kemudian roja. Itu nama radio roja. Ya roja betul, nama radio roja tulisannya roja. Roja itu artinya adalah harapan. Jadi walaupun dia punya rasa takut kepada Allah, ibadahnya diterima atau tidak. Makanya kenapa orang tasawuf itu selalu melakukan atau mengedepankan sikap tafakkur untuk mengintrospeksi, sholatnya diterima atau enggak, sedekahnya diterima atau tidak, puasanya diterima atau tidak. Tapi tetap dia harus membangun rasa optimis. Ya. Jadi jangan sampai rasa takutnya dia itu akhirnya menjerumuskan dia menjadi frustasi dalam ibadah. Ah udah pasrah deh. Saya nggak tahu ini kayaknya banyak banget dosa, terserah Allah aja deh. Nah itu juga tidak boleh. Jadi walaupun kita ini merasa takut terjerumus ke dalam dosa, tetap kita ini harus membangun sikap optimis bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang dan lain sebagainya. Itu yang harus kita bangun. Apakah tobat saya diterima atau tidak lillahi ta'ala, yang penting saya yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Itulah kenapa dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi biya hina dzakarani fa dzunnu biya khairan. Aku ada persis dalam kondisi yang seperti hambaku bayangkan ketika dia mengingat tentang aku. Untuk itu berprasangka baiklah kepada aku. Itu yang namanya roja, itu sebenarnya membangun prasangka baik kepada Allah, bahwa sekotor apapun kita, sekurang apapun kita dalam melakukan muhasabah, tetap kita ini harus mengedepankan juga sikap sikap roja, optimis. Ini seperti dua sayap. Jadi kalau pesawat itu punya dua sayap sebagai pengimbang. Di satu sisi, di satu sayap itu kita punya rasa takut, tapi di sayap yang lain kita juga punya optimis. Jadi hidup ini berimbang. Kalau misalnya dua-duanya sayap itu rasa takut semua, yang ada tenggelam. Sama, kalau dua-duanya itu optimis terus, kita nggak pernah merasa bahwa kita ini juga nggak terhindar dari dosa, bahwa kita ini juga tidak maksum, itu juga berbahaya. Rasulullah itu orang yang sangat maksum masuk surga, tapi tetap beliau itu istighfar dalam satu hari itu minimal 100 kali. Apa? Dia membangun. Jadi bukannya mentang-mentang bakal masuk surga terus kemudian dia jumawa, tidak. Dia juga takut. Jadi yang namanya antara rasa takut dengan rasa optimis itu harus dibangun secara berimbang. Nah itu enak. Jadi nggak takut. Bapak kalau misalnya rasa takut berlebihan untuk masuk neraka, yang ada nggak kerja Pak, di rumah, di musola, terus di masjid, terus ibadah, terus kita nggak mikirin yang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, bakalan masuk surga lah. Yang penting kerja, yang penting Allah sudah menjamin saya masuk surga, enggak begitu juga. Nah itu harus dibangun secara berimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dengan rasa optimis. Kemudian berikutnya adalah siddiq. Nah bersikap jujur. Ini untuk menjaganya. Jangan berbohong, jangan menyakiti orang. Itu sikap-sikap yang mudah dibangun kalau kita sudah punya rasa takut.
tapi juga kita punya rasa optimis, maka membangun karakter-karakter baik, sifat-sifat baik itu akan gampang. Kita nggak bisa mengajari orang jujur, kita nggak bisa mengajari orang tidak khianat kalau misalnya kita tidak awali dulu dengan taubat, kita tidak awali dengan muhasabah, kita tidak awali dengan rasa khauf, dengan roja, nggak bisa. Jadi untuk mendidik orang itu bersikap jujur, itu tahapannya itu dulu. Kita tobatkan dulu dia, kita ajari dia introspeksi. Repot. Jadi kenapa kita ini sering mengajari orang tentang sebuah sifat baik, tapi kita nggak melihat tahapan-tahapannya dulu. Kenapa sering gagal? Kenapa orang diajari jujur masih aja nggak jujur? Kenapa orang diajari tidak khianat masih aja khianat? Kenapa? Ada tahapan yang kita lewati. Jadi kalau kita menolkan dulu seseorang, kita mensterilkan dulu seseorang, kemudian ajak dia melakukan introspeksi, bangun rasa takutnya kepada Allah, tapi juga bangun rasa rojanya kepada Allah, enak. Jadi itulah caranya bagaimana kita ini membimbing orang supaya punya karakter yang baik. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu merupakan sikap yang kesekian. Kita nggak bisa ngajarin orang ikhlas. Ikhlas ya, lu bener ya ikhlas ya, lu ngasih duit ke gue ikhlas ya. Bapak bantuin untuk ini apa namanya bangun masjid, ikhlas ya. Awas lu nggak ikhlas. Bah, ikhlas itu nggak bisa dipaksa. Jadi orang akan sampai kepada tahap ikhlas, kepada makom ikhlas kalau diawali dengan yaitu tadi. Yang berikutnya adalah sabar. Ya, orang disuruh sabar, tapi dia nggak ngerti sebelum sabar itu banyak tahapannya gitu. Ikhlas, sabar, ini saya percepat aja. Kemudian wara. Jadi orang mau sampai kepada tingkat wara, orang mau sampai kepada tingkat menghindari yang makruh, orang sampai menghindari yang mubah sekalipun tanpa melewati tahapan yang di atasnya nggak bisa. Tiba-tiba ujuk-ujuk bapak ini mau, saya besok mau mulai wara, saya besok mau mulai hati-hati dalam setiap merespon ajakan orang. Saya harus mengecek dulu, Pak, nggak bisa seinstan itu. Harus ada tahapan-tahapannya. Nah berikutnya adalah zuhud. Sama, besok saya mau bersikap zuhud. Zuhud itu artinya tidak tunduk kepada dunia. Enggak sesederhana itu. Kemudian ridho. Untuk bersikap ridho itu enggak instan. Ya. Kenapa? Yang kita cari dalam kehidupan itu kan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu akan bisa dicapai kalau kita juga ridho. Bagaimana mungkin Allah mau meridhoi kita kalau kita tidak pernah ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita? Enggak, saya ridho kok dengan kondisi seperti ini. Saya ridho kok walaupun teman saya sudah pada jadi direktur semua, saya cuma supervisor dengan gaji 10 juta, saya ridho kok. Enggak sesederhana itu. Ya. Kemudian tawakal. Yang berikutnya adalah syukur. Nah, ini adalah tahapan-tahapan. Maka nanti dalam mempelajari itu kita pun akan mengikuti tahapan-tahapan ini. Jadi kita nanti akan mengupas bab tobat sampai tuntas. Kita akan mengupas bab muhasabah sampai tuntas dan lain sebagainya. Terus sampai kepada bab yang terakhir itu adalah bab syukur. Yaitu ini adalah tahapan bertasawuf gitu. Kita akan menjadi seorang yang abdan syakura, menjadi seorang yang hamba yang bersyukur, ya itu tahapannya sebanyak, Pak. Kalau syukur cuma sekali dua kali, yaitu syukur yang instan. Tapi menjadi hamba yang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur terus menerus, maka tahapannya itu memang kalau menurut saya tidak ada lain kecuali melalui jalan tasawuf. Taubat. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Baru kita mulai masuk ke dalam bab inti daripada tasawuf, yaitu bab taubat itu. Kita lanjutkan minggu depan untuk taubat. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Ada yang bertanya? Mumpung kita punya waktu mungkin beberapa menit sebelum isya. Satu menit. Mujahadah. Muhasabah itu di atas ya. Oke, yang sebelumnya. Mujahadah itu adalah, kalau muhasabah itu sifatnya lebih kepada muhasabah itu introspeksi batin. Tapi kalau mujahadah itu fisik dan batin. Seperti kita
menyempatkan waktu untuk ketemu mursyid, menyempatkan waktu ikut pengajian, kita memaksakan diri melakukan sesuatu. Misalnya kalau para sahabat dulu contoh mujahadah para sahabat. Ada sahabat yang selalu membawa, dia punya dompet isinya itu uang. Setiap kali dia melakukan dosa, dia bersedekah. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia bersedekah. Dia menghukum dirinya sendiri dengan cara bersedekah kalau dia melakukan dosa, untuk menghapus daripada dosa itu. Itu yang namanya mujahadah. Artinya apa? Mujahadah itu bersikap atau berusaha dengan upaya yang sangat keras sampai yang sifatnya itu benar-benar material. Kalau muhasabah sifatnya itu introspeksi batin. Kalau mujahadah itu sampai sikap, sampai kalau perlu setiap kali dia melakukan kesalahan dia sedekah. Dulu sahabat seperti itu. Dia kemana-mana bawa kantong dirham atau dinar. Setiap kali dia melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, dia cari fakir miskin, dia sedekah. Tolong doakan saya habis melakukan dosa. Tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa saya. Begitu. Itu yang namanya mujahadah, berusaha keras. Itu contoh bagaimana sahabat melakukan mujahadah itu seperti itu. Jadi kalau mujahadah sifatnya adalah batin plus fisiknya juga, plus materi yang dia upayakan. Kalau muhasabah lebih kepada diam, mengintrospeksi diri. Diawali dengan muhasabah dulu. Setelah kita melakukan muhasabah, tahu kesalahan-kesalahan kita, potensi-potensi dosa kita, baru mujahadah. Bagaimana caranya menghilangkan itu semua? Ya, jihad. Mujahadah itu adalah jihad dengan bahasa yang lain. Baik, ini saja mungkin. Nanti kita lanjutkan lagi pada Isya. Kalau boleh nanti sambil diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang hak datangnya dari Allah, yang tidak benar datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.